B. Ilmu-ilmu pengetahuan dan sosiologi. 1. Apakah ilmu pengetahuan? Science. Manusia sebenarnya diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk yang sadar. Kesadaran manusia itu dapat disimpulkan dari kemampuannya untuk berpikir, berkehendak, dan merasa. Dengan pikirannya, manusia mendapatkan ilmu pengetahuan. Dengan kehendaknya manusia mengarahkan perilakunya, dan dengan perasaannya manusia dapat mencapai kesenangan. Sarana untuk memelihara dan meningkatkan ilmu pengetahuan dinamakan logika. Sedangkan sarana-sarana untuk memelihara serta meningkatkan pola perilaku dan mutu kesenian masing-masing disebut etika dan estetika. Apabila pembicaraan dibatasi pada logika, maka hal itu merupakan ajaran yang menunjukkan manusia bagaimana berpikir secara tepat dengan berpedoman pada ide kebenaran. Apakah sosiologi benar-benar merupakan suatu ilmu pengetahuan? Sejak mula kala, para pelopor sosiologi menganggapnya demikian. Akan tetapi, apakah anggapan tadi benar? Persoalan tersebut mungkin dapat diselesaikan dengan terlebih dahulu berusaha untuk merumuskan apakah yang dimaksudkan dengan ilmu pengetahuan, science. Secara pendek, dapatlah dikatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan, knowledge, yang tersusun sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, pengetahuan, mana selalu dapat diperiksa dan ditelaah, dikontrol dengan kritis oleh setiap orang lain yang ingin mengetahuinya. Perumusan tadi sebetulnya jauh dari sempurna. Akan tetapi, yang terpenting adalah bahwa perumusan tersebut telah mencakup beberapa unsur pokok. Unsur-unsur elements yang merupakan bagian-bagian yang terhubung dalam suatu kebulatan adalah A. Pengetahuan, knowledge. B. Tersusun secara sistematis. C. Menggunakan pemikiran. D. Dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain atau umum. Objektif. Yang dimaksudkan dengan pengetahuan adalah kesan di dalam pikiran manusia sebagai hasil penggunaan panca inderanya yang berbeda sekali dengan kepercayaan, beliefs, tahayul, superstition, dan penerangan-penerangan yang keliru, misinformation. Misalnya, di kalangan orang-orang Marindanim di Irian Barat, ada suatu kepercayaan bahwa sebelum mereka berburu harus diadakan upacara, di mana didatangkan seorang dukun, dibacakan mantra-mantra, dan dikeluarkan pula jimat-jimat supaya perburuan mereka berhasil. Contoh lain adalah bahwa dahulu kala ada tanggapan-tanggapan tentang ras kulit putih yang mempunyai tingkat kepandaian yang melebihi tingkat kepandaian ras-ras dengan warna kulit lain. Kepercayaan-kepercayaan tersebut yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya menimbulkan ketidakpastian, sedangkan pengetahuan bertujuan untuk mendapatkan kepastian serta menghilangkan prasangka sebagai akibat ketidakpastian tersebut di atas. Adalah sangat penting untuk diketahui bahwa pengetahuan berbeda dengan buah pikiran, ideas. Oleh karena tidak semua buah pikiran merupakan pengetahuan. Pernah ada buah pikiran
bahwa suatu pemerintah atau negara tunggal yang mencakup seluruh dunia akan mencegah terjadinya perang. Namun, tidak diketahui dengan pasti apakah buah pikiran tadi adalah benar. Ada pula buah pikiran yang mengatakan bahwa usia 5 tahun merupakan patokan untuk dapat meramalkan apakah seseorang akan menjadi gila atau tidak di kelak kemudian hari, hal mana belum pasti benar. Tidak semua buah pikiran memerlukan pembuktian akan kebenarannya atau ketidakbenarannya. Oleh karena ada buah pikiran yang semata-mata merupakan kelakar dan angan-angan belaka dari manusia. Namun, buah pikiran dan angan-angan juga merupakan bahan-bahan yang berharga bagi seorang ilmuwan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Tidak semua pengetahuan merupakan suatu ilmu. Hanya pengetahuan yang tersusun secara sistematis saja yang merupakan ilmu pengetahuan. Sistematika berarti urutan-urutan yang tertentu daripada unsur-unsur yang merupakan suatu kebulatan. Sehingga dengan adanya sistematika tersebut akan jelas tergambar apa yang merupakan garis besar dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Sistem tadi adalah suatu konstruksi yang abstrak dan teratur sehingga merupakan keseluruhan yang terangkai. Artinya, setiap bagian dari suatu keseluruhan dapat dihubungkan satu dengan yang lainnya. Abstrak berarti bahwa konstruksi tersebut hanya ada dalam pikiran dan tidak dapat diraba ataupun dipegang. Sistem di dalam ilmu pengetahuan harus bersifat dinamis. Artinya, sistem tersebut harus menggunakan cara-cara yang selalu disesuaikan dengan taraf perkembangan ilmu pengetahuan pada suatu saat. Yang dimaksudkan dengan pemikiran adalah pemikiran dengan mempergunakan otak. Apakah artinya itu semua? Apabila pembicaraan dikembalikan pada pengetahuan, maka ternyata bahwa pengetahuan tersebut diperoleh melalui kenyataan, fakta, dengan melihat dan mendengar sendiri, serta melalui alat-alat komunikasi, seperti misalnya dengan membaca surat kabar, mendengarkan radio, melihat film, atau televisi, dan lain sebagainya. Hal-hal itu diterima dengan panca indera untuk kemudian diterima otak dan diolah oleh otak. Misalnya, diperoleh pengetahuan sebagai akibat pengaruh dari hubungan dengan orang tua, kakak adik, tetangga, kawan-kawan sekolah, dan lain-lain. Apabila pengaruh atau pengalaman-pengalaman tadi disusun secara sistematis oleh otak, maka hasilnya adalah ilmu pengetahuan. Penyusunan secara sistematis tadi dilakukan oleh pemikiran dan bukan oleh perasaan. Semua pengaruh atau pengalaman tersebut harus difikirkan dahulu sedalam-dalamnya. Tidak boleh hanya diterima atau dirasakan belaka. Seseorang harus selalu bertanya, mengapa demikian? Bagaimana persoalannya? Akibatnya apa? Dan seterusnya. Dengan mengetahui bagian-bagiannya, sifat-sifatnya, dan unsur-unsur pengetahuan yang disusun secara sistematis, barulah seseorang berilmu pengetahuan.
Selanjutnya, ilmu pengetahuan tersebut harus dapat dikemukakan, harus diketahui umum, sehingga dapat diperiksa dan ditelaah oleh umum yang mungkin berbeda fahamnya dengan ilmu pengetahuan yang dikemukakan. Jadi sebenarnya dalam ilmu pengetahuan, orang tak seyogyanya merahasiakan segala sesuatunya. Seorang ilmuwan, saintis, selalu harus menjelaskan segala pengetahuannya dengan jujur. Rahasia-rahasia dalam perbuatan-perbuatannya tak boleh disembunyikan. Ada kalanya dijumpai bahwa hasil-hasil ilmu pengetahuan dirahasiakan. Hal mana bukanlah merupakan kemauan dari para ilmuwan, akan tetapi adalah demi kepentingan negara atau pemerintahannya. Oleh karena pada umumnya ilmu pengetahuan dapat ditelaah oleh umum, ilmu pengetahuan selalu berkembang. Kalau ilmu pengetahuan yang netral tersebut sudah diterima oleh umum, maka ilmu pengetahuan tadi harus ditujukan pada suatu sasaran tertentu. Misalnya, kegiatan manusia, gejala-gejala alam, perwujudan-perwujudan kegiatan-kegiatan rohaniah, dan seterusnya. Apakah manfaatnya untuk menuntut ilmu? Ilmu pengetahuan bertujuan agar manusia lebih mengetahui dan mendalami segala segi kehidupan ini. Oleh karena itu, manusia harus dapat meramalkan apa yang akan terjadi di kelak kemudian hari. Meramalkan, prediction, adalah suatu kemampuan untuk menetapkan kecenderungan-kecenderungan dan kemungkinan-kemungkinan di masa-masa mendatang. Kiranya jelas sekali betapa luasnya ilmu pengetahuan itu. Oleh sebab itu, karena perbedaan penelitian dan lapangan kerja, maka ilmu pengetahuan secara umum dipisah-pisahkan ke dalam kelompok-kelompok. Secara umum dan konvensional, dikenal adanya 4 kelompok ilmu pengetahuan, yaitu masing-masing: A. Ilmu matematika. B. Ilmu pengetahuan alam, yaitu kelompok ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala alam, baik yang hayati, life science, maupun yang tidak hayati, fisika. C. Ilmu tentang perikelakuan, behavioral science, yang di satu pihak menyoroti perikelakuan hewan, animal behavior, dan di lain pihak menyoroti perikelakuan manusia, human behavior. Yang terakhir ini seringkali dinamakan ilmu-ilmu sosial yang mencakup berbagai ilmu pengetahuan yang masing-masing menyoroti sesuatu bidang di dalam kehidupan masyarakat. D. Ilmu pengetahuan kerohanian, yang merupakan kelompok ilmu pengetahuan yang mempelajari perwujudan spiritual daripada kehidupan bersama manusia. Keempat kelompok ilmu pengetahuan tersebut di atas didasarkan pada objeknya. Dari sudut sifatnya dapat dibedakan antara ilmu pengetahuan yang eksak dengan ilmu pengetahuan yang non-eksak. Pada umumnya, ilmu-ilmu sosial bersifat non-eksak, walaupun ekonomi misalnya sering mempergunakan rumusan-rumusan ilmu pasti, yang demikian juga psikologi maupun sosiologi, sosiometri. Kelompok ilmu-ilmu pengetahuan alam pada umumnya bersifat eksak, sedangkan sebaliknya, ilmu pengetahuan kerohanian boleh dikatakan bersifat non
eksak. Dari sudut penerapannya, maka biasanya dibedakan antara ilmu pengetahuan murni, pure science, dengan ilmu pengetahuan yang diterapkan, applied science. Ilmu pengetahuan murni terutama bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara abstrak, yaitu untuk mempertinggi mutunya. Ilmu pengetahuan yang diterapkan bertujuan untuk mempergunakan dan menerapkan ilmu pengetahuan tersebut di dalam masyarakat dengan maksud untuk membantu masyarakat di dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya. Selain dari itu, maka dapat pula dibedakan antara ilmu-ilmu yang teoritis rasional, teoritis empiris, dan empiris praktis. Pada ilmu yang teoritis rasional, misalnya dogmatik hukum, maka cara berpikir yang dominan adalah deduktif dengan mempergunakan silogisme. Cara berpikir deduktif-induktif atau induktif-deduktif banyak dipergunakan di dalam ilmu-ilmu teoritis empiris, seperti misalnya sosiologi. Di dalam ilmu-ilmu yang empiris praktis, seperti misalnya pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial, sosiatri, lebih banyak dipergunakan cara berpikir induktif. 2. Ilmu-ilmu sosial dan sosiologi. Ilmu-ilmu sosial dinamakan demikian oleh karena ilmu-ilmu tersebut mengambil masyarakat atau kehidupan bersama sebagai objek yang dipelajarinya. Ilmu-ilmu sosial belum mempunyai kaidah-kaidah dan dalil-dalil yang tetap yang diterima oleh bagian terbesar dari masyarakat. Oleh karena ilmu-ilmu tersebut belum lama berkembang, sedangkan yang menjadi objeknya adalah masyarakat manusia yang selalu berubah-ubah. Karena sifat masyarakat yang selalu berubah-ubah, maka hingga kini belum dapat diselidiki dan dianalisa secara tuntas hubungan antara unsur-unsur dalam masyarakat secara lebih mendalam. Lain halnya dengan ilmu pengetahuan alam yang telah lama berkembang, sehingga telah mempunyai kaidah-kaidah dan dalil-dalil yang teratur dan yang diterima oleh masyarakat. Hal mana juga disebabkan karena objeknya bukan manusia. Bagi seorang sarjana ilmu-ilmu sosial, kiranya masih agak sulit untuk dapat memberikan jawaban yang tepat dan memuaskan atas pertanyaan-pertanyaan seperti umpamanya, apakah ekonomi atau apakah sosiologi? Tidak itu saja, bahkan apabila ditanyakan tentang perumusan suatu ilmu sosial tertentu, juga akan timbul kesulitan-kesulitan untuk menjawabnya dengan tepat. Misalnya, apabila ditanyakan apakah sosiologi, maka mungkin akan timbul pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang berbunyi, apa bedanya dengan antropologi atau apa bedanya dengan ilmu politik dan seterusnya. Maka, untuk memperoleh suatu gambaran yang cenderung untuk mendekati ketepatan, akan dicoba untuk menyusun beberapa kriteria untuk menggambarkan beberapa ilmu-ilmu sosial dan memperbandingkannya, sehingga akan dapat diperoleh suatu garis besar dari metodologi pokok dari masing-masing ilmu-ilmu sosial tersebut di dalam mencapai tujuannya. Salah satu dari jalan yang agak mudah untuk memperoleh karakteristik dari suatu ilmu pengetahuan adalah dengan cara melukiskannya secara konkret. Untuk memperoleh gambaran yang sederhana dari suatu ilmu, paling sedikit diperlukan kriteria sebagai berikut. A. Pertama-tama adalah perlu untuk merinci isi daripada ilmu sosial tersebut secara konkret. Artinya, secara lebih tegas adalah apa yang menjadi pusat perhatian dari para ahli dan para sarjana yang mengkhususkan diri pada suatu ilmu pengetahuan tertentu.
Misalnya, para ahli sosiologi tidak akan memusatkan perhatiannya terhadap setiap aspek dari kehidupan keluarga. Yang terutama disorotinya adalah pola-pola, hak-hak, dan kewajiban-kewajiban dari setiap warga keluarga, perubahan pada angka-angka perkawinan atau perceraian, perbedaan pola-pola karir ayah dan anak-anak laki-laki, dan lain sebagainya. Dengan menentukan hal-hal tersebut, maka akan dapat ditentukan masalah-masalah ilmiah yang khusus atau dependent variables dari suatu ilmu pengetahuan tertentu. B. Selanjutnya adalah penting sekali untuk merinci apa yang dianggap sebagai sebab-sebab khusus daripada dependent variables. Misalnya, apabila seorang sosiolog menelaah angka-angka dan derajat terjadinya perceraian, maka mungkin dia akan mencari keterangan tentang laju urbanisasi, hubungan antar suku bangsa, hubungan antar agama, perkawinan antar kelas, dan lain sebagainya. Dengan demikian, maka diusahakan untuk mencari independent variables yang pokok. C. Dengan demikian, maka pusat perhatian suatu ilmu pengetahuan dapat diperinci dengan mengemukakan independent dan dependent variablesnya. Akan tetapi, hal ini belum lengkap apabila tidak ada susunan yang teratur dari variables tadi yang lazim dinamakan logical ordering. Logical ordering tadi kemudian akan menghasilkan hipotesa-hipotesa yang merupakan perumusan tentang kondisi-kondisi dalam mana merupakan perumusan tentang kondisi-kondisi dalam mana diduga bahwa dependent variables akan berubah atau bahkan tidak berubah. Apabila hipotesa-hipotesa tadi disusun kembali ke dalam kerangka yang mantap, maka kerangka tersebut dinamakan model yang dapat dianggap sebagai kerangka acuan. D. Yang kemudian diperlukan adalah pengetahuan tentang teknik-teknik apakah yang lazim dipakai oleh masing-masing ilmu pengetahuan untuk mendapatkan kebenaran atau untuk mencapai sasarannya. Hal ini mencakup metode dan teknik penelitian dari ilmu tersebut. Ilmu-ilmu sosial yang masih muda usianya baru sampai pada tahap dynamic analysis. Artinya, baru sampai pada analisa-analisa tentang masyarakat manusia dalam keadaan bergerak. Mungkin dari ilmu ekonomi dapat dikatakan bahwa perkembangannya telah meningkat pada taraf probabilitas. Istilah social pada ilmu-ilmu sosial mempunyai arti yang berbeda dengan misalnya istilah sosialisme atau istilah sosial pada departemen sosial. Apabila istilah sosial pada ilmu-ilmu sosial menunjuk pada objeknya, yaitu masyarakat, sosialisme adalah suatu ideologi yang berpokok pada prinsip pemilikan umum atas alat-alat produksi dan jasa-jasa dalam bidang ekonomi. Sedangkan istilah sosial pada departemen sosial menunjukkan pada kegiatan-kegiatan di lapangan sosial. Artinya, kegiatan-kegiatan yang ditunjukkan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dalam bidang kesejahteraan. Seperti misalnya tuna karya, tuna susila, orang jompo, yatim piatu, dan lain sebagainya yang ruang lingkupnya adalah pekerjaan ataupun kesejahteraan sosial. Sosiologi jelas merupakan ilmu sosial yang objeknya adalah masyarakat. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, oleh karena telah memenuhi segenap unsur-unsur ilmu pengetahuan, yang ciri-ciri utamanya adalah A. Sosiologi bersifat empiris, yang berarti bahwa ilmu pengetahuan tersebut didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat, serta hasilnya tidak bersifat spekulatif. B. Sosiologi bersifat teoritis, yaitu ilmu pengetahuan tersebut
selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi. Abstraksi tersebut merupakan kerangka daripada unsur-unsur yang tersusun secara logis, serta bertujuan untuk menjelaskan hubungan-hubungan sebab akibat, sehingga menjadi teori. Sosiologi bersifat kumulatif, yang berarti bahwa teori-teori sosiologi dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada dalam arti memperbaiki, memperluas, serta memperhalus teori-teori yang lama. D. Bersifat non-etis, yakni yang dipersoalkan bukanlah buruk baiknya fakta tertentu, akan tetapi tujuannya adalah untuk menjelaskan fakta tersebut secara analitis. Namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana untuk membedakan sosiologi dengan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya yang tergabung pula dalam ilmu-ilmu sosial. Mengenai persoalan tersebut, masih banyak kesimpang siuran oleh karena pembedanya tidak tegas dan bukan hanya menyangkut perbedaan dalam isi atau objek penyelidikan, akan tetapi juga menyangkut perbedaan tekanan pada unsur-unsur objek yang sama, atau lebih jelasnya pendekatan yang berbeda terhadap objek yang sama. Secara singkat, dapat dikemukakan bahwa sosiologi mempelajari masyarakat dalam keseluruhannya dan hubungan-hubungan antara orang-orang dalam masyarakat tadi. Untuk lebih jelasnya, sebaiknya setiap ilmu pengetahuan yang merupakan bagian dari ilmu-ilmu sosial dibandingkan dengan sosiologi untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tetapi singkat. Dalam masyarakat yang menjadi objek ilmu-ilmu sosial dapat dilihat sebagai sesuatu yang terdiri dari beberapa segi. Ada segi ekonomi yang antara lain bersangkut paut dengan produksi, distribusi, dan penggunaan barang-barang dan jasa-jasa. Ada pula segi kehidupan politik yang antara lain berhubungan dengan penggunaan kekuasaan dalam masyarakat dan lain-lain segi kehidupan. Segi ekonomi dipelajari oleh ilmu ekonomi yang pada hakikatnya mempelajari usaha-usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan materialnya dari bahan-bahan yang terbatas tersedianya. Misalnya, ilmu ekonomi berusaha memecahkan persoalan yang timbul karena tidak seimbangnya persediaan pangan dibandingkan dengan jumlah penduduk. Ilmu ekonomi juga mempelajari usaha-usaha apa yang harus dilakukan menaikkan produksi bahan sandang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan lain-lainnya. Hanya segi ekonomilah yang dipelajari oleh ekonomi, sedangkan sosiologi mempelajari unsur-unsur kemasyarakatan secara keseluruhan. Ilmu politik mempelajari suatu segi khusus pula dari kehidupan masyarakat yang menyangkut soal kekuasaan. Yang dipelajari oleh ilmu politik adalah misalnya daya upaya untuk memperoleh kekuasaan, usaha mempertahankan kekuasaan, penggunaan kekuasaan tersebut, dan juga bagaimana menghambat penggunaan kekuasaan dan lain sebagainya. Ilmu politik dengan istilah politik yang dipergunakan sehari-hari di kalangan orang banyak mempunyai perbedaan. Politik diartikan sebagai pembinaan kekuasaan negara yang bukan merupakan suatu ilmu pengetahuan akan tetapi merupakan seni, art. Sosiologi memusatkan perhatiannya pada segi-segi masyarakat yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum daripadanya. Misalnya, soal daya upaya untuk mendapatkan kekuasaan digambarkan oleh sosiologi sebagai salah satu bentuk persaingan, competition, atau bahkan pertikaian, konflik. Ilmu jiwa sosial merupakan cabang daripada ilmu jiwa yang pada hakikatnya meneliti perikelakuan manusia sebagai individu. Ilmu jiwa menyelidiki tingkat kepandaian seseorang, kemampuan-kemampuannya, daya ingatnya, idam-idaman, dan perasaan kecewanya, keberesan jiwanya, dan sebagainya. Ilmu jiwa sosial juga memusatkan perhatiannya terhadap individu, akan tetapi tekanannya diletakkan pada perikelakuan individu dalam kehidupan bersama, bagaimana pergaulannya, bagaimana pembentukan kepribadiannya dalam suatu lingkungan, dan sebagainya. Maka dapatlah dikatakan bahwa ilmu jiwa sosial adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari pengalaman,
dan tingkah laku individu sebagaimana telah dipengaruhi atau ditimbulkan oleh situasi-situasi sosial. Antropologi, khususnya antropologi sosial, agak sulit untuk dibedakan dengan sosiologi. Di beberapa perguruan tinggi dan lembaga-lembaga ilmiah, antropologi dan sosiologi merupakan dua spesialisasi yang seringkali digabungkan dalam satu bagian. Antropologi pada dasarnya mempunyai 5 lapangan penyelidikan, yaitu A. Masalah sejarah terjadinya dan perkembangan manusia sebagai makhluk biologis. B. Masalah sejarah terjadinya aneka warna bahasa-bahasa yang diucapkan oleh manusia di seluruh dunia. C. Masalah persebaran dan terjadinya aneka warna bahasa-bahasa yang diucapkan oleh manusia di seluruh dunia. D. Masalah perkembangan, persebaran, dan terjadinya aneka warna dari kebudayaan manusia di seluruh dunia. E. Masalah mengenai dasar-dasar kebudayaan manusia dalam kehidupan masyarakat-masyarakat dari suku-suku bangsa yang tersebar di seluruh muka bumi zaman sekarang ini. Apabila terutama diperhatikan lapangan penyelidikan yang keempat dan kelima sukar sekali untuk mengadakan pembatasan yang tegas dengan sosiologi, ada yang berpendapat bahwa antropologi memusatkan perhatiannya pada masyarakat-masyarakat yang masih sederhana, taraf kebudayaannya, sedangkan sosiologi menyelidiki masyarakat-masyarakat modern yang sudah kompleks. Hal ini memang benar apabila ditinjau sejarah perkembangan dari kedua ilmu pengetahuan tersebut. Akan tetapi, sejak Perang Dunia Kedua, tidaklah tepat lagi untuk mengatakan bahwa antropologi semata-mata membatasi diri pada masyarakat yang sederhana. Antropologi juga telah banyak memperhatikan perkembangan masyarakat-masyarakat modern. Bahkan kalau diingat bahwa masyarakat-masyarakat di sebagian besar daerah-daerah di benua Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang sama-sama sedang mengalami modernisasi, dalam arti berada dalam keadaan transisi dari alam tradisional ke alam yang modern. Maka sosiologi sungguh-sungguh bergandengan tangan dengan eratnya dengan antropologi dalam usaha untuk mendapatkan pengertian dan kefahaman tentang masyarakat-masyarakat tersebut. Dalam mempelajari secara bersama-sama masyarakat-masyarakat yang berada dalam keadaan peralihan itu, maka hanya dapat dikatakan bahwa antara sosiologi dengan antropologi sosial terdapat perbedaan dalam pangkal tolaknya. Kalau dilihat masyarakat-masyarakat yang berada dalam peralihan itu sebagai suatu proses saling mempengaruhi antara unsur-unsur tradisional dan unsur-unsur modern, maka antropologi bertitik tolak pada unsur-unsur tradisional, sedangkan sosiologi terutama memperhatikan unsur-unsur yang baru, modern. Bagaimanapun juga, masyarakat yang berada dalam peralihan itu, keadaan nyatanya merupakan hasil dari daya pengaruh mempengaruhi antara kedua jenis unsur-unsur tersebut di atas. Setelah mempelajari hubungan antara antropologi sosial dengan sosiologi, sekarang akan ditinjau bagaimana perbedaannya dengan sejarah sosial. Kedua-duanya merupakan ilmu-ilmu sosial yang menelaah kejadian-kejadian dan hubungan-hubungan yang dialami masyarakat manusia. Sejarah terutama memperhatikan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa silam. Seorang ahli sejarah akan berusaha untuk menggambarkan dengan seteliti-setelitinya apa yang dialami oleh manusia selama hidupnya di dunia, terutama sejak manusia mengenal peradaban. Ahli sejarah tersebut berusaha untuk mendapatkan gambaran yang teliti mengenai peristiwa-peristiwa tadi yang kemudian dihubung-hubungkannya satu dengan lainnya untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dari masa-masa silam. Kecuali daripada itu, ahli sejarah juga ingin menemukan sebab-sebab terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut untuk mendapatkan pengertian yang mendalam tentang kejadian-kejadian itu dan terutama mengapa sampai kejadian tersebut terjadi. Dengan demikian, sejarah menaruh perhatian khusus pada peristiwa-peristiwa masa silam tersebut, serta khususnya sifat uniknya peristiwa-peristiwa tadi. Seorang sosiologi juga memperhatikan masa-masa silam, akan tetapi dia hanya memperhatikan peristiwa-peristiwa yang merupakan proses-proses kemasyarakatan yang timbul dari hubungan antar manusia dalam situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Suatu cara lain untuk membeda-bedakan ilmu-ilmu sosial dengan ruang lingkup yang lebih luas dapat ditelaah pada gambaran di bawah ini. Individu, masyarakat, dan kebudayaan berada di tengah-tengah. Yang melingkupinya adalah sosiologi, antropologi, ilmu politik, ilmu hukum, psikologi sosial, sejarah, ilmu kesehatan masyarakat, dan ekonomi. Masing-masing meneliti individu, masyarakat, dan kebudayaan dari titik tolak yang berbeda-beda dan tekanan pada objek penelitian yang berbeda-beda pula.
3. Definisi sosiologi dan sifat hakikatnya adalah sangat sukar untuk merumuskan suatu definisi batasan makna, yaitu mengemukakan keseluruhan pengertian, sifat, dan hakikat yang dimaksud dalam beberapa kata dan kalimat. Oleh sebab itu, suatu definisi hanya dapat dipakai sebagai sesuatu pegangan sementara saja. Sungguh pun penyelidikan berjalan terus dan ilmu pengetahuan tumbuh ke arah pelbagai kemungkinan, masih juga diperlukan suatu pengertian yang pokok dan menyeluruh. Untuk patokan sementara, akan diberikan beberapa definisi sosiologi sebagai berikut. A. Pitirim Sorokin mengatakan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari 1. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial. Misalnya, antara gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik, dan lain sebagainya. 2. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala-gejala non-sosial. Misalnya gejala geografis, biologis, dan sebagainya. 3. Ciri-ciri umum daripada semua jenis gejala-gejala sosial. B. Rutsch dan Warren mengungkapkan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok. C. William F. Ogburn dan Meyer F. Nimcoff berpendapat bahwa sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya, yaitu organisasi sosial. D. J. A. A. Van Dorn dan C. J. Lammers berpendapat bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang struktur-struktur dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat stabil. E. Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi menyatakan bahwa sosiologi atau ilmu masyarakat ialah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Selanjutnya, menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu kaidah-kaidah sosial, norma-norma sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok, serta lapisan-lapisan sosial. Proses sosial adalah pengaruh timbal balik antara pelbagai segi kehidupan bersama. Umpamanya, pengaruh timbal balik antara segi kehidupan ekonomi dengan segi kehidupan politik, antara segi kehidupan hukum dan segi kehidupan agama, antara segi kehidupan agama dan segi kehidupan ekonomi, dan lain sebagainya. Salah satu proses sosial yang bersifat tersendiri ialah dalam hal terjadinya perubahan-perubahan di dalam struktur sosial. Apabila sosiologi ditelaah dari sudut sifat hakikatnya, maka akan dijumpai beberapa petunjuk yang akan dapat membantu untuk menetapkan ilmu pengetahuan macam apakah sosiologi itu. Sifat-sifat hakikatnya adalah A. Telah diketahui bahwa sosiologi adalah suatu ilmu sosial dan bukan merupakan ilmu pengetahuan alam ataupun ilmu pengetahuan kerohanian. Pembedaan tersebut bukanlah pembedaan mengenai metode, akan tetapi menyangkut pembedaan isinya, yang gunanya untuk membedakan ilmu-ilmu pengetahuan yang bersangkut paut dengan gejala-gejala alam dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan gejala-gejala kemasyarakatan. Khususnya, pembedaan tersebut di atas membedakan sosiologi dari astronomi, fisika, geologi, biologi, dan lain-lain ilmu pengetahuan alam yang dikenal. B. Sosiologi bukan merupakan disiplin yang normatif, akan tetapi adalah suatu disiplin yang kategoris. Artinya, sosiologi membatasi diri pada apa yang terjadi dewasa ini dan bukan mengenai apa yang terjadi atau seharusnya terjadi. Sebagai suatu ilmu pengetahuan, sosiologi membatasi diri terhadap persoalan penilaian. Artinya, sosiologi tidak menetapkan ke arah mana sesuatu seharusnya berkembang dalam arti memberikan petunjuk-petunjuk yang menyangkut kebijaksanaan kemasyarakatan dari proses kehidupan bersama tersebut. Hal ini bukanlah berarti bahwa pandangan-pandangan sosiologi tidak akan berguna bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan kemasyarakatan dan politik. Akan tetapi, pandangan-pandangan sosiologis tak dapat menilai apa yang buruk
dan apa yang baik, apa yang benar atau salah, serta segala sesuatu yang bersangkut paut dengan nilai-nilai kemanusiaan. Sosiologi dapat menetapkan bahwa suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai yang tertentu. Akan tetapi, selanjutnya tak dapat ditentukannya bagaimana nilai-nilai tersebut seharusnya. Dalam hal ini, sosiologi berbeda dengan filsafat kemasyarakatan, filsafat politik, etika, dan agama. C. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang murni, pure science, dan bukan merupakan ilmu pengetahuan terapan atau terpakai, applied science. Perlu dicatat bahwa dari sudut penerapannya, ilmu pengetahuan dipecah menjadi dua bagian, yaitu pure science dan applied science. Pure science adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara abstrak, hanya untuk mempertinggi mutunya, tanpa menggunakannya dalam masyarakat. Applied science adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mempergunakan dan menetapkan ilmu pengetahuan tersebut dalam masyarakat dengan maksud membantu kehidupan masyarakat. Tujuan dari sosiologi adalah untuk mendapatkan pengetahuan yang sedalam-dalamnya tentang masyarakat dan bukan untuk mempergunakan pengetahuan tersebut terhadap masyarakat. Sebagai perbandingan, akan diambil contoh-contoh dari ilmu pengetahuan lainnya. Misalnya, seorang ahli fisika, ilmu alam, tidak mendirikan jembatan-jembatan. Seorang ahli fisiologi, ilmu faal, pekerjaannya bukanlah menyembuhkan orang-orang yang sakit pneumonia. Dan seorang ahli dalam ilmu kimia, pekerjaannya bukanlah membuat obat-obatan. Demikian juga para ahli sosiologi mengemukakan pendapat-pendapatnya yang berguna bagi petugas administrasi, pembentuk undang-undang, para diplomat, guru-guru, para mandor, dan sebagainya. Akan tetapi mereka tidak menentukan apa yang harus dikerjakan petugas-petugas tersebut. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mendapatkan fakta-fakta masyarakat yang mungkin dapat dipergunakan untuk memecahkan persoalan-persoalan masyarakat. Akan tetapi, sosiologi sendiri bukanlah suatu applied science. Itu semuanya bukanlah berarti bahwa sosiologi tidak mempunyai kegunaan sama sekali. Akan tetapi, hanya pengetahuan sosiologis belum tentu akan dapat menerapkannya. Dan demikian pula sebaliknya. Untuk lebih jelasnya, dikutip suatu daftar yang telah disusun oleh Bert State sebagai berikut. Pure science, ilmu murni. Applied science, ilmu terapan atau terpakai. Ilmu alam untuk teknologi. Astronomi untuk navigasi. Ilmu pasti untuk akuntansi. Ilmu kimia untuk farmasi. Ilmu faal untuk kedokteran. Ilmu politik untuk politik, ilmu hukum untuk perundang-undangan, ilmu hewan, penyangkokan hewan, ilmu tumbuh-tumbuhan untuk pertanian, geologi untuk perminyakan atau pertambangan, sejarah untuk jurnalistik, ilmu ekonomi untuk perusahaan, sosiologi untuk pemerintahan diplomasi, kegiatan sosial untuk kegiatan-kegiatan sosial, manajemen untuk manajemen. D. Ciri keempat daripada sosiologi adalah bahwa sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak dan bukan merupakan ilmu pengetahuan yang konkret. Artinya bahwa yang diperhatikannya adalah bentuk dan pola-pola peristiwa-peristiwa dalam masyarakat, tetapi bukan wujudnya yang konkret. E. Sosiologi bertujuan untuk menghasilkan pengertian-pengertian dan pola-pola umum. Sosiologi meneliti dan mencari apa yang menjadi prinsip-prinsip atau hukum-hukum umum daripada interaksi antar manusia dan juga perihal sifat hakikat, bentuk, isi, dan struktur dari masyarakat manusia. F. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang empiris dan rasional. Ciri tersebut menyangkut soal metode yang dipergunakan yang selanjutnya akan diterangkan pada bab mengenai metode-metode sosiologi. G. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang umum dan bukan merupakan ilmu pengetahuan yang khusus. Artinya, sosiologi mempelajari gejala yang umum ada pada setiap interaksi antar manusia. Perumusan di bawah yang menunjukkan unsur-unsur beberapa bidang dan gejala kehidupan
akan dapat menjelaskannya. Gejala kehidupan dan unsur-unsur. Bidang kehidupan, ekonomi, politik, agama, hukum, rekreasi. Unsur-unsur. Bidang kehidupan, ekonomi. A, B, C, D, E, F. Politik, A, B, C, G, H, I. Agama, A, B, J, K, L. Hukum, A, B, C, M, N, O. Rekreasi, A, B, C, P, Q, R. Di dalam semua bidang atau gejala kehidupan, apakah bidang ekonomi, politik, agama, dan lain-lainnya, unsur-unsur A, B, C ada. Unsur-unsur tersebut merupakan unsur-unsur sosial yang dipunyai bidang-bidang kehidupan tadi secara umum. Faktor-faktor sosial tadi itu yang diselidiki oleh sosiologi. Hal ini bukan berarti bahwa sosiologi merupakan dasar ilmu sosial atau bahwa sosiologi merupakan ilmu sosial yang umum. Akan tetapi bahwa sosiologi menyelidiki faktor-faktor sosial dalam bidang kehidupan apapun juga. Pusat perhatian sosiologi mungkin bersifat khusus, sebagaimana halnya setiap ilmu pengetahuan, akan tetapi lapangan penyelidikannya bersifat umum, yakni kehidupan bersama manusia. Sebagai kesimpulan, sosiologi adalah ilmu sosial yang kategoris, murni, abstrak, berusaha mencari pengertian-pengertian umum, rasional dan empiris, serta bersifat umum. 4. Objek sosiologi. Sebagaimana halnya dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, objek sosiologi adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antar manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Agak sukar untuk memberikan suatu batasan tentang masyarakat, oleh karena istilah masyarakat terlalu banyak mencakup pelbagai faktor, sehingga kalaupun diberikan satu definisi yang berusaha mencakup keseluruhannya, masih ada juga yang tidak memenuhi unsur-unsurnya. Beberapa orang sarjana telah mencoba untuk memberikan definisi masyarakat, society, seperti misalnya A. McIver dan Page yang mengatakan bahwa masyarakat ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dari pengawasan tingkah laku, serta kebebasan-kebebasan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah ini kita namakan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial dan masyarakat selalu berubah. B. Ralph Linton. Masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. C. Selo Sumarjan menyatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan. Walaupun definisi dari sarjana-sarjana tersebut berlainan, akan tetapi pada dasarnya isinya sama, yaitu masyarakat yang mencakup beberapa unsur sebagai berikut. A. Manusia yang hidup bersama. Di dalam ilmu sosial, tak ada ukuran yang mutlak ataupun angka yang pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada. Akan tetapi, secara teoritis, angka minimnya adalah 2 orang yang hidup bersama. B. Bercampur untuk waktu yang cukup lama. Kumpulan dari manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda-benda mati seperti umpamanya kursi, meja, dan sebagainya. Oleh karena dengan berkumpulnya manusia, maka akan timbul manusia-manusia baru. Manusia itu juga dapat bercakap-cakap, merasa, dan mengerti. Mereka juga mempunyai keinginan-keinginan untuk menyampaikan kesan-kesan atau perasaan-perasaannya. Sebagai akibat hidup bersama itu, timbullah sistem komunikasi dan timbullah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kelompok tersebut. C. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan. D.
Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan. Oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan lainnya. Istilah masyarakat yang biasanya dipakai dalam antropologi budaya, sosiologi, dan psikologi sosial harus dibedakan dari istilah-istilah lain-lainnya yang juga menunjuk pada kehidupan bersama manusia seperti misalnya rakyat dan bangsa yang banyak dipergunakan dalam ilmu politik, ilmu administrasi, dan ilmu ekonomi. Istilah masyarakat seperti telah diuraikan di muka menunjuk pada sejumlah manusia yang telah hidup bersama dengan mereka menciptakan peraturan-peraturan pergaulan. Dengan terciptanya sistem pergaulan, kemudian diciptakan pula kaidah-kaidah pergaulan yang akhirnya menciptakan kebudayaan masyarakat tersebut. Rakyat merupakan keseluruhan penduduk suatu daerah tanpa melihat pada cara pergaulannya atau cara hidupnya. Yang penting di sini adalah faktor kehendak umum yang diekspresikan oleh seluruh penduduk setempat. Apabila dilihat dari sudut ilmu politik, istilah rakyat dipakai untuk membedakan rakyat dengan pemerintahannya. Pemerintah yang menguasai, rakyat yang diperintah. Jadi, istilah rakyat menunjuk pada A. Sejumlah besar penduduk. B. Yang mempunyai kehendak umum bersama. C. Dihadapkan pada pemerintah yang mengatur dan memerintah kehendak tadi. Untuk jelasnya, maka lebih dikenal istilah Dewan Perwakilan Rakyat daripada Dewan Perwakilan Masyarakat. Oleh karena dewan tersebut ditunjukkan untuk kepentingan dan kehendak umum dari penduduk. Sebaliknya, selalu dipergunakan istilah pembangunan masyarakat dan bukan pembangunan rakyat. Oleh karena pembangunan tersebut adalah penting untuk kemajuan seluruh anggota masyarakat. Dalam istilah bangsa, maka yang penting adalah soal nasib bersama dari orang-orang yang hidup di suatu daerah yang menyerahkan soal nasib bersama kepada negara yang mempunyai wewenang mutlak untuk menjamin nasib bersama dari orang banyak tadi. Istilah bangsa yang banyak dipakai dalam politik internasional lebih banyak menggunakan tanda atribut daripada negara. Isi suatu negara adalah bangsa.